Bang Zul menyatakan bahwa sebenarnya pengawas adalah tugas dari semuanya, peran Bawaslu. Apakah itu bisa dianggap, wah bantu Bawaslu dong untuk mengawasi ini, atau bisa dikatakan seperti itu enggak? Iya sih, itu sudah sering saya dengarkan sih ya, karena Badan Pengawas Pemilu kan dibangun untuk mengawasi. Nah, kurang lebihnya negara kita ini kan after 5 tahun setelah 45 itu kan baru benar-benar settle tuh, kayak bangun rumah, baru ada fondasinya, terus kemudian membuat sistem-sistem itu tadi. Tapi Bawaslu hari ini nggak bisa juga secara direct gitu menyatakan bahwa harus dibantu oleh masyarakat. Lalu apa gunanya dibentuk Bawaslu? Ya, kalau memang apa gunanya Bang? Apa gunanya Bang? Dibantu terus. Apa gunanya Bang? Katanya Bang. Silakan Bang. Oke, baik. Ini kan pesta demokrasi, ini kan bukan pestanya penyelenggara. Ya. Itu poinnya pertama. Pestanya penyelenggara. Bukan pestanya penyelenggara. Bukan pestanya penyelenggara. Ini pesta rakyat yang harus diselenggarakan oleh penyelenggara. Itu poin yang pertama. Ya. Karena ini adalah pestanya rakyat. Bawaslu itu hadir, itu kan ada kronologis yang tadi saya sudah sampaikan. Dalam hal pengawasan, kalau dititik berakan kepada Bawaslu, Bawaslu punya personil berapa sih? Jujur kami di Kepri aja Mas, jujur saya di provinsi komisioner cuma 5, staf nggak nyampe 30. Ya. Yang kita awasi 1.500.000 pemilih. Mohon maaf, secara matematika mungkin nggak nyambung. Nggak masuk lah barang. Nggak masuk. Satu. Yang kedua, kita ingin menghasilkan pemilu ini bisa lebih baik. Kalau tidak ada peran serta dari masyarakat, karena pemilu ini tidak tunggal, ada penyelenggara, ada peserta, ada pemilih. Kalau cuman penyelenggaranya saja yang bagus, pesertanya tidak bagus, itu juga indikator politik berhasil dan tidak berhasilnya itu juga mempengaruhi. Termasuk penyelenggaranya bagus, pesertanya bagus, pemilihnya nggak bagus, mohon maaf, mungkin pemilihnya nggak mau milih. Karena mohon maaf teman-teman, berdasarkan ada salah satu survei yang saya baca, Gen Z sekarang itu memang secara populasinya lebih banyak, tetapi tingkat kepeduliannya terhadap demokrasi rendah. Nah itu tanggung jawab siapa sebenarnya untuk? Tanggung jawab bersama, Pak. Ya, artinya begini, bersama itu siapa? Partai politik, pemerintah? Ya pasti yang juga? punya, yang ini kan tanggung jawab pemerintah secara kelembagaan, tapi bersama secara sosial demi bangsa dan negara, kan begitu. Makanya apa sih tugasnya Bawaslu? Kalau cuma minta awasi juga dengan masyarakat, Bawaslu itu tugasnya menegakkan keadilan pemilu. Gimana Bu Lina? Jadi ada tanggapan? Iya. Jadi kalau contoh gini, saya perbandingkan. Misalkan polisi, apakah polisi itu semuanya dia yang tangani? Dia juga menegakkan dari segi keamanan. Terus polisi juga ada juga dibilang masyarakat, adanya RT RW itu membantu polisi. Ketika ada persoalan di lingkungan RT RW, RT yang turun tangan selesaikan, nggak langsung ke polisi semua. Satu poin Bang, nah, ketika masyarakat terlibat dan melaporkan ke Bawaslu, misalnya mendapatkan money politik, apakah dia juga dikenakan jeratan atau tidak? Nah ini mau saya sampaikan isi materi saya. Ya. Di pemilu sebelumnya 2024 yang kemarin sesuai dengan Undang 7 2017 itu yang kena sanksi pidana adalah yang memberi. Di pilkada dengan undang terakhir itu dan undang 16 tahun 2016 ya, undang 10 tahun 2016, bahwasanya di pasal 187 kalau tidak saya salah itu pemberi dan penerima itu kena pidana Mas. Pemberi dan penerima kena pidana. Makanya saya sampaikan ini secara sangat penting. Pilkada itu undang-undangnya berbeda dengan wujudan undang-undangnya berbeda dengan pemilu. Kalau pemilu kemarin undang 7 2017, sekarang undang 10 tahun 2016 dan revisi-revisinya akan hadir juga, ada peraturan bersama dan sebagainya. Ketika pemberi dan penerima itu dikenakan. Ketika pemberi dan penerima itu dikenakan, bagaimana mungkin kita sebagai warga untuk melapor, karena dia sendiri juga akan terkena jeratan. Nah kita menerima apa tidak gitu? Ya. Kan itu cuma melaporkan gitu. Bukan.
ketika saya misalnya saya diberikan di money politik, ya, untuk terjadinya satu delik itu kan peristiwa sudah terjadi, saya harus menerima dulu, baru saya melaporkan. Itu masih kena nggak? Itu untuk perjelas saja. Ini kan yang menjadi persoalan kan, yang memberi saja yang menerima itu tidak ada laporan ke kita gitu. Karena kenapa? Mohon maaf, yang memberi juga merasa membutuhkan. Karena juga mohon maaf, di dalam hukum mungkin ada sejarah hukum di sini ya. Karena siapa yang mendalilkan hukum positif, dia yang membuktikan. Kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti, bagaimana Bawaslu memprosesnya? Itu kalau dari sisi hukum. Karena kan Bawaslu juga berfungsi untuk memutus, untuk mengadili. Nah, kalau dalam hal penanganan pelanggaran, penelusuran sebagainya, kami misalkan kemarin pemberi, misalkan ada yang melaporkan, ya, berarti dia siap dong untuk dijadikan saksi. Ini tapi tidak ada ya, maksudnya tidak langsung terkena. Kalau tadi kan ke pasal. Kalau ini pemberi dan penerima kena. Oke, makanya sebelum menerima bagus ditolak saja, dan bagusnya diedukasi secara baik-baik dan ditolaknya secara tidak menyinggung perasaan yang memberi. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.